Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu yang di mata mereka. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The World. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Strange. Kartu kelima. Di sini kita punya The High Priestess. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Knight of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Wands. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu di mata mereka. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini menggambarkan ya bahwa kamu memiliki keberanian. Keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Sehingga keberanian ini menjadi sebuah energi positif yang semakin hari menjadi semakin besar. Sehingga energi positif inilah yang membuat kamu semakin bersemangat, ya, semakin mampu menghadapi setiap permasalahan, dan tentunya membuat kamu semakin berkualitas di dalam pemikiran, tindakan, maupun cara memperlakukan orang lain. Sehingga kamu benar-benar mampu mendapatkan kepercayaan diri yang baik, motivasi yang besar untuk melakukan hal-hal yang terbaik pada kegiatanmu, sehingga mendatangkan begitu banyak kemajuan dan perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu. Dan seketika itu terjadi, maka kamu akan mampu berbuat banyak untuk berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal baik dan hal positif lainnya untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin dinilai ataupun di brand dari orang-orang sekitarmu sebagai sesosok yang berkualitas. Kamu semakin masyhur, semakin terkenal, semakin dihargai. Dan semakin banyak orang yang nyaman dengan dirimu. Dan inilah pandangan mereka menurut apa yang mereka rasakan. Karena di saat kamu berbagi hal-hal positif, di saat kamu berbagi kebaikan dan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarmu, di saat itulah mereka semakin nyaman, semakin senang, dan semakin menghargai serta respek terhadap dirimu. Dan hal inilah yang membuat spiritmu, semangatmu menjadi semakin besar. Ada energi yang semakin besar, yaitu energi positif untuk terus menjadi yang terbaik. Karena kamu ingin terus berbagi. Ingin terus berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Ya, jadi kadang-kadang dengan kamu memiliki kebebasan untuk berpikir, keterbukaan dalam cara pandang, selalu melihat dan menilai segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif, sehingga hal-hal inilah yang membuat kamu semakin diperhitungkan, semakin disukai
ya, disenangi oleh banyak orang yang ada di sekitarmu. Ya, jadi persiapkan dirimu karena kamu akan semakin masyhur di mata mereka, di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, ini menggambarkan kedewasaan. Kedewasaan dalam cara berpikir, dalam cara bersikap, dalam cara berteman ataupun bersahabat. Ditambah kamu orangnya grounded, sangat berpijak di atas kakimu sendiri. Tidak ingin bergantung pada orang lain. Tidak ingin berpangku tangan. Sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar mendapatkan kesuksesan. Ada successful di sini. Kesuksesan dalam bidang apapun yang kamu tekuni saat ini. Ya. Ditambah kamu benar-benar mampu menghadapi ataupun mengambil setiap resiko dari apa keputusanmu, sehingga hal inilah yang membuat kamu selalu bisa menantang dirimu. Selalu bisa melewati permasalahan demi permasalahan. Ya, dan inilah yang akhirnya membawa stability di dalam kehidupanmu, di dalam perekonomianmu. Dan tentunya dengan perekonomian yang baik, ya, kamu akan lebih mampu, lebih bisa berbuat banyak untuk berbagi, sharing ilmu, sharing pengetahuan, berbagi hal-hal bermanfaat, dan tentunya untuk mempersembahkan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The World. Nah, jelas world adalah dunia. Jadi apapun keinginanmu sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Ya. Akan ada kesuksesan. Akan ada keberhasilan. Ditambah kamu orang yang selalu bisa membuat orang lain nyaman. Begitu juga sebaliknya. Dan tentunya ada victory, ada kemenangan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya kamu akan mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu, yaitu semuanya akan menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah semangat. Semangat, optimisme, kepercayaan diri. Karena apa? Karena ada peluang, kesempatan besar, ada big change di sini. Ya. Kamu mampu melihat, menilai, dan memandang setiap momen yang ada di dalam kehidupanmu sebagai sebuah peluang untuk kamu jump in, melompat, melangkah lebih maju, bergerak lebih cepat. Dan tentunya hal ini benar-benar membawa kemajuan besar di dalam kehidupanmu. Dan bukan hanya sampai di situ. Kemajuan yang kamu dapatkan saat ini sebisa mungkin ya akan kamu manfaatkan untuk juga memajukan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saling support, saling bantu, saling berbagi hal-hal positif. Sehingga wajar ya jika kamu menjadi topik pembicaraan saat ini dari orang-orang sekitarmu. Namamu semakin masyhur, semakin kondang di mata mereka. Ya, karena kamu nggak sombong, nggak pernah berbuat buruk, selalu ingin berbagi. Jadi hal inilah yang membranding dirimu, ada stempel di dalam dirimu, yaitu kamu dicap sebagai sesosok pribadi yang benar-benar berkualitas di mata mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, jelas ya. Strength, ada kekuatan, ada keteguhan hati.
Dan ada kemampuan atau kekuatan di dalam dirimu untuk menaklukkan hati mereka-mereka yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik, dengan hal-hal positif yang kamu miliki. Ya, dan tentunya dengan kontrol diri yang sangat baik, pengelolaan pemikiran yang sangat positif, sehingga kamu mampu benar-benar menginfluence, mentransfer energi positif yang kamu punya untuk berguna bagi orang banyak, untuk membawa perubahan baik bagi siapapun. Makanya kamu semakin disenangi, semakin banyak orang yang nyaman. Jadi seolah-olah kamu mampu melembutkan hati siapapun ketika berkomunikasi, ketika bekerja sama ataupun berkontak dengan dirimu. Dan ini mungkin salah satu anugerah yang kamu miliki, yang diberikan, yang dititipkan oleh semesta kepada dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jelas ya, dengan kemajuanmu, dengan hal positif yang selalu kamu lakukan, tentunya membuat kamu dekat dengan Sang Penciptamu, membuat kamu memiliki ikatan spiritual yang sangat kental terhadap Sang Penciptamu. Karena kamu tahu nih, kamu melakukan ini semua ya hanya karena Sang Penciptamu. Hanya karena kamu ingin dapatkan keberkahan di dalam kehidupanmu. Ya. Makanya di saat kamu dengarkan intuisimu, ikuti kata hatimu, ya. Ditambah ada spiritual insight yang sangat baik di dalam dirimu, sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar menjadi pribadi yang berkualitas dan stabil. Stabil di dalam setiap hal, pemikiran, sikap, ya, komunikasi. Sehingga di saat kamu berbagi hal baik, berbagi hal positif, maka hal-hal baik juga telah menantimu di depan perjalanan. Oke, kita lanjut. Kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi ini mungkin lebih menggambarkan kepribadianmu ya. Kamu adalah seseorang yang mungkin romantis, ya, humoris begitu ya. Selalu following your heart, mengikuti kata hatimu, mengikuti intuisimu, ya. Ditambah ada sedikit charming, ya. Ada aura positif yang selalu terpancar dari raut wajahmu, dari tatapan matamu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin diidolakan, semakin disenangi, terutama dari beberapa orang lawan jenis yang ada di sekitarmu. Ya, dan tentunya bagi kamu yang berpasangan, ya harus pintar-pintar mengelola ini semua. Nah, dan untuk yang single, tentunya dari sekian banyak yang terkoneksi dengan dirimu, ya, tentu kamu akan mampu memilih salah satu yang terbaik dari mereka untuk kamu jadikan pasangan hidupmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman-temanku akan benar-benar mampu menjadi versi terbaikmu, selalu berbuat baik, selalu berdampak positif, memberikan hal-hal berguna dan bermanfaat bagi siapapun, sehingga kamu akan semakin masyhur, terkenal, disegani, dan disayangi oleh orang-orang sekitarmu. Dan tentunya kamu akan dipandang sebagai seorang yang berkualitas di mata mereka, di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, kamu akan terus rasakan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.